Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 1 Simasari akan menjelaskan komponen dan fungsi motor starter. Sebelum kita memulai, saya akan perkenalkan dulu nama kelompok saya. Saya Fikri Reza Zaki. Saya Cakram Doni dari Liasi. Untuk praktek kali ini kita akan menggunakan motor starter tipe konvensional. Sebelum kita membongkar, akan kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat dan bahan sebelum membongkar komponen motor starter. Yang pertama ada obeng. Yang kedua ini kunci 8 kombinasi. Kunci 10 ini. Terus kunci 12. Nah, itu dia alat dan bahan. Selanjutnya mari kita membongkar komponen motor starter ini. Langkah pertama membongkar komponen motor starter yaitu kita buka dulu baut mur yang ada di terminal 30 ini. Kita menggunakan dengan kunci 14 ya guys ya. Setelah kita membuka mur ini, kita lepas juga mur yang ada atau mur pengunci solenoid ini. Ini kita sampingkan dulu guys, biar hilang. Setelah kita ambil murnya, kita bongkar, kita ambil solenoidnya. Ini solenoid ya guys ya. Setelah kita ambil, kita bongkar ini bodinya. Kita lepaskan baut ini dengan menggunakan kunci 8 ini. Setelah itu kita ambil armaturnya ini guys ya, atau velcro-nya kita tarik seperti ini, kita ambil ini. Dan ini ada namanya batang penggerak ya guys ya. Ini penggerak, batang penggerak. Kita siapkan seperti ini saja. Lalu kita ambil bushing ini guys ya, kita ambil, tapi hati-hati di dalam sini ada bekas, nanti takutnya melompat atau gimana hilang. Kita hati-hati saja, pelan-pelan saja. Ini ada kancingnya ya guys ya, kita ambil dulu. Terus kita ambil pegas ini ada pegasnya ini. Kita ambil dulu. Ini pegasnya ini. Dapat ya guys ya. Kita sisipkan dulu. Kalau sudah gini, kita ambil armaturnya ini. Ini armatur dan ini velcro-nya.
Fungsi dan komponen motor starter. 1. Feed coil. Feed coil adalah untuk menciptakan elektromagnetik atau magnet tidak tepat dibuat dari tembaga. Feed coil sanggup mengantarkan arus listrik yang selanjutnya disambungkan ke armatur dengan sambungan seri. Yang kedua, housing. Housing berfungsi menempatkan beragam komponen sistem starter. Yang ketiga, housing solenoid sebagai dudukan solenoid. Yang keempat, drive lever sebagai penggerak minion gear, bekerja memakai konsep luas. Komponen ini akan melakukan ungkitan ke pinion gear saat ujung lainnya telah bergerak ke yang bersimpangan. Yang kelima, solenoid. Solenoid serta starter berperan sebagai pendorong drive pinion dan memberinya tegangan pada bagian motor khusus. Armatur coil. Yang keenam, armatur coil berupa kumparan yang ada pada sekitaran kutub motorik. Komponen ini fungsinya sebagai pembangkit medan magnet yang selanjutnya mengukur ke feed coil. Komutator. Komutator untuk menyambungkan arus listrik dan brus ke arah kumparan armatur. Ono kluts anu kluts ngono. Armatur Lalu overrunning clutch. ayo. Yang kedelapan, overrunning clutch fungsinya menyambung dan memutuskan perputaran ke bagian flywheel. Yang kesembilan, gear pinion fungsinya menyambungkan gaya putaran motor listrik ke poros engkol lewat flywheel. Yang ke-10, rumah sikat arang. Fungsinya untuk menutupi sikat arang. Merakit motor starter. Kita pasang armaturnya terlebih dahulu. Ini tarifnya tadi ya guys. Kita pasang dulu. Lalu langsung kita pasang di sini. Kita pasang di rumahnya sini ya guys ya. Setelah itu kita paskan dengan lubang dan drive anunya. Setelah terpasang gini, lalu kita pasang field coilnya. Kita pasang di armaturnya gitu. Tapi ini ada coakannya ini untuk batang ini agar tidak ke biar lebih ke dalam lagi fungsinya coakan ini. Kita pasang. Oke. Terus setelah kita pasang ini, kita pasang pegas pendorong sikat arangnya. Ini kita pasang ya guys. Jedan terus kok. Iya. Kok terus.
Ini sudah kita pasang ya guys. Terus kita pasang housing belakang ini. Ini ada coakonya. Oh, ini guys, penutupnya ini ya guys ya. Kita pasang dulu, hampir kelupaan. Kita pasang dulu. Terus kita pasang penutupnya ini, housing ini kita pasang di sini. Nah, udah pas. Terus kita pasang selenoidnya. Terus kita pasang murnya terlebih dahulu ya guys. Terus kita pasang baut pengunci housingnya, housing belakangnya guys ya. Lalu kita pasang baut pengunci kabel terminal C nya. Pada saat kunci kontak posisi start, maka arus dari baterai akan mengalir menuju terminal 50. Kemudian ke hold-in coil dan ke massa. Selain itu, ada juga arus yang mengalir dari pull-in coil menuju terminal C, kemudian ke field coil melalui armatur dan ke massa. Hal ini menyebabkan armatur akan mulai berputar meskipun masih lambat karena arus yang mengalir masih kecil. Dan pada saat yang bersamaan, medan magnet yang dibangkitkan oleh hold-in coil dan pull-in coil ini akan menarik plunger ke kanan melawan pegas pengembali yang menyebabkan pinion gear akan terdorong ke kiri untuk berhubungan dengan flywheel. Kemudian yang kedua ini pada saat pinion gear berhubungan dengan flywheel. Saat pinion gear sudah berhubungan dengan flywheel, maka kontak plate ini sudah terhubung atau sudah menghubungkan antara terminal 30 dan terminal C. Maka aliran arus dan baterai yang ke terminal 50 akan menuju ke hold-in coil dan ke massa. Selain itu juga ada aliran arus yang mengalir dari terminal 30 menuju ke kontak plate dan menuju ke terminal C, lalu mengalir ke field coil, ke armatur, dan akhirnya ke massa. Sehingga arus yang besar akan menuju ke
armatur sehingga momen dari putaran pinion gear akan besar dan cukup untuk memutar flywheel. Nah, berikutnya ini ada cara kerja motor starter ketika kontak kembali ke posisi on. Saat kunci kontak kembali ke posisi on, arus dari baterai atau terminal C tidak lagi berhubungan dengan terminal 50. Selain itu juga terminal C juga tidak berhubungan dengan terminal 30 karena kontak flat terputus atau tidak lagi berhubungan dengan terminal C, terminal 30 dan terminal 50. Sehingga bekas pengembali bisa mengembalikan driver lever sehingga pinion gear akan kembali ke posisi awalnya. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.